Halo pemirsa Telenews, kembali lagi di Telegol bersama gue, Dionysius Lee dan sahabat pergi bahan bola. Oh yoi mantap. Sama gue Nedi ya? Yo Nedi, yo. Bro Nedi. Yoi. Masih di Telegol nih ya? Nah, Beda host. beda kok, gue kaget nih. host. Biasanya Ya. Bro Latif. Bro Latif, dia lagi, Dion. enggak dia lagi ketemu ini, pandemik. On the bay. Mabar. Lagi ngurut. Lagi ngurut, kasihan dia kan. Cedera ankle kan. Cedera ankle. Bener gak sih? Salah doang ya? Cedera ankle. Nah, ini di segmen pertama ini kita pengen tahu nih, clue-clue apa sih yang bakal kita bahas di episode 6 ya? Episode 6. Yoi. Udah seperti biasa, rubrik ada 3 nih. Karena yang pertama itu tim-tim besar yang gugur di babak 16 besar, kejutan. Yang kedua itu adalah 2 laga, 14 gol, extra time, 1 adu penalti. Wow. Itu keren banget tuh, mendebarkan lah. Dan yang terakhir adalah Casper Dolberg. Unjuk gigi di babak 16 besar kemarin. Itu yang dari bangku cadangan jadi Betul, pemain itu ya? nggak disangka-sangka. Oh, oke. Nah, semakin penasaran seperti apa sih pembahasan kita yang pergibaan kita di episode 6 nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Pemirsa Telenews, kembali lagi di Telegol bersama gue Dionysius Lee dan Bro Nedi. Yoi. Bro, ini gimana nih? Udah 16 besar udah lewat? Udah lewat. Ini ada yang mengejutkan yang sebelum-sebelumnya gue saksiin ya di episode sebelumnya lebih sama Bro Latif. Tim-tim apa ya? Jagoan. Yang underestimate lah gitu ya. Iya. Jadi tembus kayak perempat final. Catatannya memang udah juara bertahan, finalis Piala Dunia, juara dunia 2014, pulang kampung semua, Bro. Portugal, Prancis, Kroasia. Oh, di grup neraka ya? Iya. Gitu doang grup neraka gitu. Prancis, Portugal, Jerman cabut semua. Hungaria ketawa. Iya, jadi ini kayak Denmark loh. Denmark tanpa Eriksen. Betul. Terus pemain kunci siapa sih? Nggak ada lagi. Karena bermain sebuah tim, gue pikir Denmark jadi pemain lepas lah. Lalu nggak ada Eriksen, setengah kekuatan lu sebenarnya Eriksen sebenarnya sih. Sebenarnya main lepas sih kayak Dolberg tadi kita bilang, tahu-tahu bisa cetak gol. Itu mah nanti aja kita bahas di akhir ya. Karena menurut gue adalah ya gue sempat ngunggulin Wales ya, karena ada si siapa nih? Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen. Ya itu menurut gue wah itu pasti orang yang bakal ngeduga-duga Wales yang lolos. Iya. Ternyata Denmark. Terus ada lagi pertandingan selanjutnya ada Italia sama Italia waktu itu ketemu dengan Austria. Udah wajar. Tapi babak extra time juga, Bro, akhirnya. Italia menang. Baru kebobolan pertama kalinya di Euro ketika lawan Austria. Yang gue penasaran tuh atmosfer apa sih di 2020 ini, di Euro 2020 ini, sampai kayak Denmark, Swiss, Ukraina. Iya, gue pikir emang cukup ironis, cukup aneh ini tahun ini nih. Kayak tim-tim besar yang notabene harus bisa lolos lah. Jerman, Prancis, tadi Belanda. Belanda juga cabut tuh gara-gara Republik Ceko. Ceko main luar biasa, mereka kalah gini. Ceko cuma punya Patrick Schick doang. Yang lain kan udah punya Wijnaldum. Terus Depay. Memphis Depay ada di situ. Terus ya kiper Stekelenburg ribet banget ya gue ngomongnya. Blind ya kan? Daley Blind ada di situ. Nah, itu kalah dengan cuman modalnya tendangan jarak jauh. Iya, tendangan jarak jauh. Terus Spanyol Kroasia nih, buat gue pribadi dari 16 besar nih. Oh ya Spanyol sama Kroasia papan tengah lah, karena buat gue ya gue sepakat sih sama lu sama si Bro Latif karena si Spanyol nih meragukan. Tapi hasilnya di luar dugaan. Sebenarnya di fase grup Spanyol kayaknya biasa-biasa aja, Bro. Cuma menang di akhir laga, di akhir grup dia bisa menang. Ternyata di babak 16 besar ini lawan Kroasia dia membuktikan tim besar lah sekarang. Iya. Calon juara juga, Bro. Calon juara. Jadi siapa Morata santai ya? Morata santai, Bro. Santai. Dia kayaknya nggak dengerin kritik deh. Pokoknya kritik jebolin ancaman ya. Iya. Awas kalau nggak gol, sita rumahmu. Iya bener. Sama debt collector. Enggak dong ya. Enggak dong. Itu segmen kedua, Bro, nanti. Oke ya. Terus Inggris udah wajar ya. Ukraina. Ya, Ukraina salah satu yang mengejutkan juga buat gua. Swedia itu juara grup di grupnya gitu ya, harus ketemu Ukraina. Gue pikir banyak orang jagoin Swedia karena punya Lindelof. Lindelof, Emil Forsberg dan lain-lain gitu. Ukraina ternyata bisa mengejutkan. Shevchenko mungkin punya faktor yang lebih gede. Faktor apa ya? Batin. Mentalnya gitu ya. Itu pertama kalinya, Bro, lolos mereka ke perempat final dalam sejarah. Dalam sejarahnya. Ini cukup
mengerikan juga ya. Iya. Menurut nih di antara ini Denmark akan bertemu Italia? Denmark akan ketemu Ceko. Oh, Ceko. Ya, Denmark ketemu Ceko, Inggris ketemu Ukraina. Inggris Ukraina. Nah, Belgia akan ketemu Italia, Swiss akan ketemu Spanyol. Nih, menurut gua nih ya, apakah dari Denmark, Swiss, Ukraina, apakah akan menjadi penerusnya Yunani? Apakah nih menurut ya. Peluang ke sana ada sebenarnya. Kalau lu lihat bagannya sebenarnya yang diuntungkan itu antara Denmark atau Ceko. Gue pikir ada peluang masuk ke final lah. Tapi masih ada Inggris di sana, bro. Oh iya juga sih. Inggris ya lagi-lagi gue setuju juga sama pendapat lu berdua ya, perdebatan lu berdua soal nggak konsisten. Pemain bagus, tapi Southgate masih pelatih magang. Iya betul. Pertandingan lawan Jerman membuktikan kalau buat gue Southgate bukan pelatih yang ecek-ecek. Pergantian pemainnya sukses, Jack Grealish dimasukkan, ternyata bisa cetak 2 gol, mereka menang lawan Jerman. Wah, iya. Sebenarnya Jerman mentalnya lebih kuat ya. Betul, kalau gue secara fisik Jerman lebih oke. Cuman karena main di Wembley aja di London, bro. Oke, karena ini semakin penasaran ya. Rame ya, bro. Semakin seru juga, cuman waktu membataskan di episode di segmen 1 2 ini. Kita lanjut pembahasan selanjutnya di segmen 3. Iya, segmen 3. Apa sih itu? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Halo pemirsa Telenews, kembali lagi di Telegol bersama Bro nih di. Ya. Bro, ini di berita kita 2 laga 14 gol. Iya. Raksasa tersingkir. Iya. Nah, ini gimana ceritanya nih? Iya, ini memang 2 laga yang memang menebarkan lah, satu Kroasia lawan Spanyol, yang satu lagi Prancis lawan Swiss. Prancis harus out karena ada penalti yang gagal siapa? Kylian Mbappe. Coba. Mbappe tuh dia kan sebagai Iya, pemain terbaiknya, iya, superstar di tim nasional Prancis. Ya, sebelumnya juga PSG. Bukan, sebelumnya kan di Piala Dunia juga kan di Piala Dunia dia juara dunia kan. Penyelamat sekaligus masternya. Iya. Tapi di tahun ini dia sorry to say kayak manusia mungkin ya. Iya, tos-tosan emang beruntungan lu harus gede sih. Itu cuman kiper nebak arah bolanya aja bener. Iya. Hoki banget sih. Itu setelah itu dia ngakuin kesalahannya. Yang gue baca adalah ngakuin kesalahannya kalau dia ini salah gue gitu kan. Iya. Terus dibantu sama si Deschamps. Iya, Deschamps. Ini bukan kesalahan dia, tapi kesalahan si gue, karena gue yang naruh dia sebagai eksekutor terakhir, ya. Gitu. Yang jelas pertandingannya emang seru banget gitu. Prancis udah unggul 3-1, lu bayangin 15 menit terakhir disamain sama Swiss, extra time akhirnya adu penalti gitu. Itu Swiss nggak sangka-sangka juga sih sebenarnya. Itu gitu. Granit Xhaka sebagai apa namanya? Sebagai motornya ya, iya, penggerak motivasinya. Iya. Dia kapten sekaligus metronom di lini tengahnya Swiss gitu. Akhirnya dia star of the match tuh. Oh. Dia ada kejadian unik setelah extra time mau adu penalti, dia minum Coca-Cola dulu, bro. Oh iya. Itu jimatnya situ kali. Jimatnya. Setelah dibuang sama Ronaldo, diambil lagi. Seger bro, gitu. Lu buang-buangin rezeki lo. Dia minum Coca-Cola dulu beneran. Mungkin di situ ya, gitu juga sih. Ya jadi bakal calon jadi endorsement gak sih? Ya kan ya. Iya. Terus Spanyol Kroasia juga. Ya. Spanyol Kroasia juga itu juga luar biasa sih pertandingannya. Sama kayak Swiss sama Prancis. Disamakan kedudukannya menit terakhir gitu sama Kroasia. Akhirnya extra time tapi Spanyol bisa unggul 2-0 di extra time. Jadi agregat 5-3 gitu. Mereka yang lolos ke perempat final. Kembali kayak tadi yang gue bahas di segmen sebelumnya ya. Si Morata nggak lagi diancam ya. Walaupun nyumbangin 1 gol. Betul Morata. Nyumbangin 1 gol ya. Jadi kalau gue aman lah. Aman gak diancam lagi. Keluarga gue aman sampai berhasil. Gak diancam lagi ya. Gak diancam. Iya memang Morata nggak lepas dari ancaman di fase grup, dia melempem lah. Memang cetak gol cuman akhirnya dia bisa membuktikan nih di babak 16 besar gitu. Dia bisa cetak gol bawa Spanyol ke perempat final. Apakah Spanyol bakal kayak di 2008 atau 2010 ya? Yang katanya diragukan, terus akhirnya ini ada Morientes, Luis Garcia, David Villa itu 2008 kan juara Euro. Akhirnya juara Euro. Apakah akan seperti itu? Akan ngulangin sebuah keraguan terus dijawab dengan piala? Kalau gue bilang Spanyol di tahun yang ini belum sampai ke sana sih. Soalnya pemain-pemainnya ya episode kemarin gue pernah bilang regenerasi lah.
Spanyol masih tahap regenerasi, pemain-pemain muda, pemain-pemain alumni juara dunianya udah ada lagi pensiun gitu. Ya. Iya, udah Sergio Ramos nggak ada gitu. Ya, oke. Menurut gue sih gitu. Mungkin nih pemirsa pun sama kali ya nih, siapa sih yang bakal jadi juara dengan kondisi yang banyak kejutan ya. Banyak kejutan yang katanya yang taruhan carut marut ya, jagoan gua kalah harus pulang ya, Kylian Mbappe. Iya. Ya terus Wijnaldum, siapa yang di kartu merah di Belanda? Matthijs de Ligt, yang akhirnya dia juga ngakuin kesalahan juga ya. Ini kan, sorry ini kalau misalkan gue membawa kekalahan ini gitu kan, dia update status Puput kalah. Kalau lu ngomongin taruhan udah pasti banyak banget bro yang kalah gitu. Lu siapa yang nyangka Ceko ngalahin Belanda, Swiss ngalahin Prancis gitu, Portugal gagal sama Belgia, itu kejutan-kejutan lah yang kejutan. Gitu. Dan ini hari yang epic dengan sejarah Euro. 14 gol dalam 2 laga. Lu perbandingannya adalah laga terakhir di grup itu 18 gol semua laga, tapi bro ini cuma 2 laga 14 gol, 2 extra time, 1 adu penalti. Itu sejarah di Euro kayak gitu. Yang banjir nggak cuma Jakarta ya? Nggak cuma Jakarta. Eropa juga banjir gol. Euro tapi dapat pertolongan akhirnya dari Basarnas. Oke, dibanding kita ngelantur kemana-mana, kita selanjutnya akan ngebahas yang lebih seru ya tadi pemain Denmark. Kasper Dolberg. Siapa sih Kasper Dolberg? Jadi kemana-mana Telenews. Halo pemirsa Telenews, kembali lagi di Telegol bersama Bro Nedi. Bro, kayaknya kita sebelum ngegibain satu orang ini, kita lagi di mana sih bro? Oh ya, enak banget nih. Di Janjian Cafe bro, bro. Ya tempatnya sih asik. Kalau lo mau pada kesini enak, makanannya enak, tempatnya enak, buat nongkrong-nongkrong enak. Ngibain bola enak, ngibain orangnya juga. Apalagi ya itu dosa masing-masing. Oke, ini kita ngibain orang ya. Iya. Si Kasper Dolberg. Iya. Main Denmark ini bro. Praktis sepanjang fase grup dia cuma main sekali. Itu pun dari bangku cadangan di laga terakhir lawan Rusia gitu. Nggak ada yang orang kenal. Siapa sih Dolberg gitu. Gue pun jujur ya, teman-teman ya pemirsa. Ini gue nggak materi siapa Dolberg ya. Siapa dia? Iya, dia nih Dolberg nih dulu awal karir di Ajax. Oh Ajax. Di Ajax. Sekarang dia main di Nice di Liga Prancis. Kemarin lawan Wales, penyerang utamanya Yusuf Poulsen tuh cedera gitu. Oke. Ya blessing in disguise sebenarnya. Ya pelatih nggak punya pilihan lain selain mainin Dolberg gitu. Ternyata dia moncer 2 gol, bantai Wales 4-0, dia lolos perempat final gitu. Ini katanya menjimat ya. Jimat. Uniknya dia balik lagi main di Johan Cruyff Arena. Oh. Ajax kan kandangnya di Johan Cruyff Arena kan. Oh. Mungkin dia udah kenal lapangannya gitu ya. Kenal lapangannya, kenal hawanya, mungkinnya kenal hawa. Wah ini kampung gua dulu nih ya, mungkin meniti karir pertama gua dulu nih ya. Betul banget tuh Dolberg gitu. Lah catatannya lagi, dia ini memang selain Eriksen, gue pikir Denmark bakal coba lo lah nggak ada Eriksen gitu ya. Iya. Ternyata ada nama lagi nih, nama baru lagi nih, Kasper Dolberg nih, yang curi perhatian nih. Apakah ini bakal kayak Patrick Schick yang bakal diburu? Ya biasa kita, you know lah ya. Iya. Dengan usia yang masih muda, moncer pula sekarang, ya gue pikir nggak ada alasan lagi tim-tim besar Eropa mungkin akan ngelirik Dolberg juga sih. Kita lihat perempat final nanti. Gitu. Perempat final, udah sampai final, wah udah tuh PSG, MU, City, Chelsea ya, Persija. Seru-seru. Boleh dong datang kan, ngeramein, pada kesini ya. Iya. Nah ini, apakah akan menggantikan peran si siapa? Eriksen juga dengan dia superstar, dia akan menjadi calon superstarnya si Denmark. Eriksen gue pikir setelah kena serangan, gue nggak tahu serangan jantung atau enggak gitu ya. Serangan balik bisa sih. Serangan balik bisa. Dia kolaps kemarin itu, gue pikir karirnya sudah sampai situ lah. Untuk sosok menggantikan Eriksen sebenarnya kalau per posisi enggak, karena Eriksen main tengah, playmaker, Dolberg adalah striker. Oh, oke. Tapi bukan maksud gue ini pengganti sosok bintangnya lah ya. Bintangnya. Bisa jadi. Kalau Poulsen masih ada Poulsen sebenarnya. Yusuf Poulsen masih ada. Emil Højbjerg masih ada. Simon Kjaer masih ada di lini belakang gitu. Oh iya. Ya mungkin the next star-nya mungkin untuk Piala Dunia 2022 mungkin Dolberg. Oke. Dan ini kembali agak sedikit mengulas temennya ya. Jagoan lu juga nih. Ya. Inter kan? Yoi. Eriksen. Nah, si Internya sendiri setelah tahu Eriksen collab di pertandingan di pertama ya lawan Finlandia. Pertandingan pertama pembuka ya. Lawan Finlandia itu
Inter berencana mengganti pemain sosok si itu. Iya. Beberapa lama setelah itu, setelah Eriksen kolaps, Inter langsung akuisisi Hakan Çalhanoğlu dari AC Milan. Iya, Hakan di posisi yang sama, playmaker juga. Ya mungkin itu udah antisipasi juga sih dari Inter, gue pikir. Apakah akan terancam juga karirnya si Eriksen di timnas? Di timnas mungkin iya, kalau gue iya. Bukan hanya di timnas, tapi karirnya. Karir semuanya? Karirnya gue pikir tutup, udah. Susah bro. Untuk di Denmark? Karena di Denmark menurut gue di Eropa, ketika dia bermasalah dengan kesehatan, atau emang gantung sepatu, dia bisa berperan di sektor kita kayak komentator. Iya betul, pandit ya. Terus sebagai penasehat. Betul. Bisa sebagai pelatih. Agent juga bisa bro. Agent pemain ya? Iya. Kalau di Indonesia ya? Nah, Indonesia jadi apa bro? Gak mau. Catatannya juga di Italia itu tidak memperbolehkan pemain yang sudah kena serangan jantung bro. Gak boleh main sama sekali. Pantes, masukin Hakan sebagai penggantinya. Mungkin itu antisipasi Inter. Oke. Gitu. Apakah dia juga akan menjadi ini ya tim staff di Denmark atau di Inter maksudnya? Ya nggak tahu. Kita tanya, coba WhatsApp. Kalau staff mungkin harus punya lisensi dulu bro. Lisensi kepelatihan, dia dari asisten baru ke pelatih. Kalau staff mungkin belum lah. Oke. Kita semakin bingung juga nih peran Dolberg untuk saat ini ya. Perempat final. 8 peserta. Iya. Itu semakin bingung apakah dia akan naik, apa akan diburu juga. Ya, kalau catatannya kalau Poulsen sudah pulih dari cederanya, mungkin Dolberg tetap akan dibangun cadangan. Gitu, untuk sebagai apa ya namanya, kalau lu nggak bisa cetak gol di babak kedua, dia bisa jadi penyerang berikutnya lah untuk Poulsen gitu. Kayaknya kita nantiin aja ya, gimana perkembangan si Dolberg ini, akan mentereng atau tidak. Betul. Sebelumnya juga kita akan tutup juga nih ya. Iya. Sebelum tutup, kita bakal terima kasih juga sama Janjian Cafe yang udah nyediain tempat kita di sini. Enak banget Gozi, kita bergibah sampai tidak tahu diri gitu ya. Iya, ngibahin orang gitu kan. Tapi ngibahinnya juga prestasi kan. Ya. Sekian dari kita nih di episode 6 ya. Gua Dian Sisli dan Bro Nedi. Sekian. See you, bye. Bye.